Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Reski Sulitri dengan NIM 1911290028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian kuantitatif. A. Pengertian metode kuantitatif. Kuantitatif adalah kata sifat yang berarti sesuatu yang dapat diukur. Kuantitatif berkaitan dengan suatu jumlah yang dapat diukur. Penelitian kuantitatif adalah kebalikan dari penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik, misalnya teks, video, atau audio. B. Kuantitatif menurut para ahli. Menurut P. Wiratna Sujarweni 2014, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi pengukuran. C. Karakteristik penelitian kuantitatif. Menggunakan pola berpikir deduktif, rasional, empiris, atau top-down yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu yang bersifat khusus. Logika yang dipakai adalah logika positivistik atau positivisme. D. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. 1. Eksperimen, 2. Survei, 3. Korelasi, 4. Regresi, 5. Analisis jalur, 6. Ex post facto. E. Langkah-langkah penelitian kuantitatif. 1. Identifikasi permasalahan, 2. Studi literatur, 3. Pengembangan kerangka konsep, 4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, 5. Pengembangan desain penelitian, 6. Teknik sampling, 7. Pengumpulan dan kuantifikasi data, 8. Analisis data. F. Dasar teoritis penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif didasarkan pada 4 asumsi, yaitu ontologi, hakikat dasar gejala sosial, 2. Epistemologi, hakikat dasar ilmu pengetahuan, 3. Hakikat dasar manusia, 4. Serta aksologi, tujuan dilakukannya suatu penelitian. Baiklah, di sini saya menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Gambar Terhadap Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas 8 SMP 20 Kota Bengkulu. A. Penelitian ini berjumlah 35 orang di kelas eksperimen dan 35 orang di kelas kontrol. Kelas eksperimen dikenai perlakuan dengan menggunakan media gambar, sedangkan kelas kontrol dikenai perlakuan dengan menggunakan media cetak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain penelitian two group post-test design. Instrumen yang digunakan adalah tes esai menulis puisi. B. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan seberapa tinggi peningkatan kemampuan menulis puisi siswa kelas 8 SMP 20 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2021-2022 dengan menggunakan media gambar. C. Manfaat penelitian. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan guru dalam menghadapi permasalahan dalam pembelajaran di kelas, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan menulis puisi bagi siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis puisi. Selain itu, tindakan yang dapat diterapkan guru di kelas dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar menulis puisi, sehingga keterampilan menulis puisi mereka meningkat. Bagi sekolah, karena hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. D. Keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media gambar siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Berdasarkan analisis data,
Gambaran keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu dengan menggunakan media gambar sebagai berikut. Pertama, siswa yang memperoleh nilai dengan kualifikasi sempurna S sejumlah 6 orang, 20%. Kedua, siswa yang memperoleh nilai dengan kualifikasi baik sekali BS berjumlah 3 orang, 10%. Ketiga, siswa yang memperoleh nilai dengan kualifikasi baik B berjumlah 7 orang, 23,33%. Keempat, siswa yang memperoleh nilai dengan kualifikasi lebih dari cukup LDC berjumlah 8 orang, 26,67%. Kelima, siswa yang memperoleh nilai dengan kualifikasi hampir cukup HC berjumlah 4 orang, 13,33%. Keenam, siswa yang memperoleh nilai dengan kualifikasi kurang K berjumlah 2 orang, 6,67%. Rata-rata hitung keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu adalah 75,9 dan berada pada kualifikasi lebih dari cukup LDC. Ditinjau dari masing-masing indikator keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu dengan menggunakan media gambar adalah sebagai berikut. Pertama, untuk indikator 1. Penggunaan citraan. Keterampilan menulis puisi siswa berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata hitung 87,78. Kedua, untuk indikator 2, penggunaan diksi. Keterampilan menulis puisi siswa berada pada kualifikasi cukup dengan rata-rata hitung 57,78. Ketiga, untuk indikator 3, kesesuaian isi dengan gambar, keterampilan menulis puisi siswa berada pada kualifikasi baik dengan rata-rata hitung 80,00. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu dengan menggunakan media gambar tertinggi berada pada indikator penggunaan citraan dan terendah pada indikator 2, penggunaan diksi. Keterampilan menulis puisi siswa tanpa menggunakan media gambar siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Berdasarkan analisis data, gambaran keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu menggunakan media gambar adalah sebagai berikut. Pertama, siswa yang memperoleh nilai dengan kualifikasi sempurna S berjumlah 1 orang, 3,33%. Rata-rata keterampilan menulis puisi siswa tanpa menggunakan media gambar adalah 59,26 dan berada pada kualifikasi cukup. Ditinjau dari masing-masing indikator keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu tanpa menggunakan media gambar adalah sebagai berikut. Pertama, untuk indikator 1, penggunaan citraan. Keterampilan menulis puisi siswa berada pada kualifikasi lebih cukup LDC dengan rata-rata hitung 70. Perbandingan keterampilan menulis puisi dengan menggunakan media gambar dan tanpa menggunakan media gambar siswa kelas 8 SMP 20 Kota Bengkulu. Hipotesis penelitian dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh media gambar terhadap keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu. Hal tersebut diketahui dengan cara membandingkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 20 Kota Bengkulu dengan menggunakan media gambar dan tanpa media gambar. Uji homogenitas data dilakukan untuk mengetahui apakah kelompok data memiliki homogenitas atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan rumus perbandingan varian terbesar dengan varian terkecil. Ditinjau dari hasil tes keterampilan menulis puisi yang diberikan kepada siswa, hasil tes dengan menggunakan media gambar lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa menggunakan media gambar. Jenis dan desain penelitian. 1. Subjek dan objek penelitian. 2. Variabel penelitian. 3. Teknik pengumpulan data. Dan tes dan non-tes. Teknik tes
Teknik teks digunakan untuk mengetahui kemampuan menulis puisi siswa. Data yang dikumpulkan adalah hasil kerja siswa dalam menulis puisi. Sedangkan teknik non-tes, data yang dikumpulkan dengan teknik non-tes adalah hasil observasi. Observasi dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Pembelajaran di kelas. Hal ini untuk mengetahui beberapa metode, teknik, dan media dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran. Hasil wawancara. Wawancara dengan guru untuk mengetahui pandangan guru terhadap materi, teknik, metode, dan media yang digunakan. Kesimpulannya, bahwa guru sangat berperan penting dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memberikan variasi pembelajaran kepada siswa agar siswa tidak cepat bosan dalam belajar, khususnya menulis puisi. Salah satu upaya tersebut berupa penggunaan media gambar. Dalam pembelajaran menulis puisi, media gambar ini dapat mempermudah siswa memperoleh kata-kata yang dibutuhkannya dalam menulis puisi karena memanfaatkan suatu indera yaitu penglihatan visual. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.